Kalau aku lagi dalam posisi atau situasi yang aku ngerasa kacau, ketika aku merasakan emosi yang bercampur aduk, aku pengen cerita tapi aku nggak ngerti harus cerita sama siapa. Gimana sih cara aku mengatasi emosi negatif kali kita dalam titik terendah atau mungkin capek dan lain-lain, kita pengen cerita. Karena kita tuh nggak mungkin semua hal bisa kita ceritakan ke orang lain. Misalnya ke orang tua, karena kita takut orang tua nanti khawatir. Ya semua hal itu kan nggak mungkin kita bisa ceritakan ke orang lain kan. Ada part-part dimana kita punya alasan tersendiri kenapa nggak mau cerita ke manusia. Aku udah nyobain banyak banget metode gimana caranya supaya ketika aku merasakan emosi-emosi negatif itu aku punya rasa tenang. Mungkin kalau misal kamu mendengarkan ceritaku, kamu bakal ngerasa kayak bullshit, kayak ngomong kosong banget gitu. Jujur dari banyak metode yang aku coba, ini adalah yang paling work di aku, yang paling membuat aku tenang tanpa aku harus takut di-judge ketika aku bercerita, tanpa aku harus takut gimana reaksi orang ketika mendengar ceritaku. Biasanya ketika aku dalam situasi berat atau capek dan ingin cerita itu, aku akan mencari satu tempat yang nyaman, yang aman untuk aku bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan dalam artian mendekatkan diri kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan ibadah. Dan dalam agamaku, ibadah yang bisa aku lakukan salah satunya adalah dengan sholat. Setelah sholat itu, aku akan bercerita tentang banyak hal kayak Tuhan. Karena dengan kita nggak ngomong pun Tuhan itu bisa tahu. Kita nggak bersuara pun Tuhan udah mengerti isi hati kita. Tuhan udah mengerti apa yang kita rasakan. Kayak kita cukup nangis aja itu udah cukup. Kayak Tuhan udah mengerti, kayak misalnya kita Tuhan gini. Kayak kita nggak perlu menjadi manusia yang sekuat apa kita image kita di dunia ini gitu. Kita nggak perlu mikir kalau Tuhan bakal berpikir, kamu ngeluh terus gini kayak karena Tuhan sudah mengerti kita, udah paling ngerti baik buruknya kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita keluhkan. Dan ketika setelah sholat itu aku cerita-cerita itu, rasanya tuh kayak aku biasanya tuh lebih ke nangis. Dan kan merasakan emosi-emosi itu kan kita bakal campur aduk ya. Dan ketika kita melepaskan emosi itu, cenderungnya kalau perempuan pastinya emosional dan menangis. Jadi ketika menangis sambil ngeluh dalam hati itu kayak rasanya itu kayak sini ceritanya ini, rasanya itu kayak tenang, ada banget. Karena ketika kita meluapkan emosi dan perasaan kita yang kalut itu dengan lepas dan tanpa beban, menjadi diri kita sendiri yang emang dasarnya tuh lemah gitu, itu tuh rasa tenangnya tuh ada banget gitu. Dan sebenarnya metode yang aku coba itu nggak cuman ini aja, tapi ketika aku menganalisis diriku sendiri ketika aku merasa capek atau mungkin merasa kalut itu, aku coba banyak hal, misalnya jalan-jalan kah atau apa, misalnya main ke alam untuk menghilangkan stres itu tadi. Cuman yang paling membuat aku tenang ya ini gitu. Nah, kalian tuh bisa banget kalau misal mau coba mengenali diri kalian, supaya kalian tahu ketika ada satu hal yang kacau, satu hal yang kalian sendiri itu cemas atau ngerasa capek, pengen marah, pengen apa, kalian tuh bisa mengerti bagaimana cara yang paling worth di kita untuk
membuat kita tenang. Karena sebagai perempuan yang nantinya bakal menjadi seorang istri dan seorang ibu dari sebuah keluarga kecil, penting banget untuk wanita itu bisa mengontrol emosi kita. Karena nantinya sayang kita kan bakal menjadi ibu di mana anak kita akan mencontoh perbuatan kita, akan mencontoh apa yang kita lakukan. Dan selain itu, dalam sebuah rumah, ketenangan rumah itu sendiri itu ada pada perempuan. Ketika satu rumah itu tenang, kamu bisa lihat seorang ibu di dalam rumah itu. Ketika seorang ibu ini merasa emosi, marah, gak ada yang tenang dalam rumahnya. Karena perempuan adalah kunci ketenangan dalam sebuah rumah. Dan kalau misal kamu mau lagi mencari-cari gitu metodenya, dan sebenarnya tuh bentuknya tuh nggak cuman berupa main atau apa, tapi kalian juga bisa gitu mencoba. Biasanya tuh berupa tempat yang kamu nyaman untuk kamu menjadi lemah. Mungkin ketika kamu di kamar, kamu bisa lebih private gitu ya. Atau bisa kamu ke satu tempat ibadah mungkin. Atau mungkin kadang bentuknya juga bukan berupa tempat aja, tapi juga berupa manusia lain seperti orang tua. Tempat yang kamu nyaman untuk kamu menjadi dirimu sendiri. Tempat yang kamu nyaman untuk kamu bisa meluapkan apapun yang kamu rasakan, bercerita mungkin. Karena untuk perempuan bercerita tentang apa yang kita rasakan itu adalah salah satu metode untuk menenangkan kita. Ketika kita punya bola ruwet gitu ya, emosi-emosi yang ruwet itu, ketika kita menceritakan, kita akan sambil melihat benang merahnya gitu loh, seperti itu. Jadi gimana? Tertarik nggak untuk mencari tahu apa sih yang bikin kamu tenang? Metode yang mana nih yang bakal menenangkan kamu? Aku Nabila dan aku bisa jadi teman perempuan buat kamu. Bye-bye, see you.